warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indriani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba dari UPT STF SMP Negeri 17 Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Azim Haryani. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 17 Bulukumba. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Jadi baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, seperti itu ya Bu. Baik Bu, adapun tujuan dilakukannya percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi murid ya Bu. Iya. Oke Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pelajaran bahasa Inggris ini yang saya ajarkan di kelas 7 yaitu ada dua Ibu. Yang pertama itu peserta didik mampu memperkenalkan diri dan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan hobi mereka kepada orang lain, itu pun dalam bahasa Inggris. Baik Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi nanti? Oke, untuk area pengembangan di sini kita fokus pada teks tulisan, teks lisan, dan visual. Akan tetapi kalau di dalam bahasa Inggris saya fokus dalam keterampilan atau dua skill, yaitu skill speaking sama writing, berbicara dan menulis. Baik Bu, jadi area pengembangannya yang ingin Ibu capai adalah fokus pada teks lisan, tulisan, dan visual. Seperti itu ya Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, ataupun model pembelajaran dan metodenya seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk strategi saya menggunakan strategi yang berdiferensiasi sehingga siswa itu bisa dibagi sesuai dengan level kemampuan mereka. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan problem based learning ya, sehingga kita bisa melihat masalah-masalah dalam pembelajaran siswa. Jadi kita bisa bagi kelompoknya nanti sesuai dengan masalahnya siswa. Kemudian apalagi media Ya. Media yang digunakan di sini saya akan menggunakan media, salah satunya itu bentuknya PowerPoint, karena kalau dalam mengajar saya akan mungkin lebih sering menggunakan PowerPoint. Begitupun dengan media lainnya, itu saya biasa menggunakan worksheet yang berkaitan dengan perkenalan diri dan membuat siswa bisa menceritakan hobi mereka melalui worksheet itu. Ya, baik Bu. Berarti model yang akan Ibu lakukan nantinya atau diterapkan adalah model PBL ya Bu? Iya. Atau problem based learning gitu ya Bu? Oke. Jadi baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas nantinya adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metodenya yang ingin Ibu lakukan
tadi ada diskusi kelompok ya, Bu. Iya. Kemudian tanya jawab dan tugasan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di kelas? Media yang saya gunakan seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling utama itu saya akan menampilkan PowerPoint sehingga siswa itu lebih menarik, lebih tertarik dalam belajar karena ada visual yang mereka lihat. Kemudian saya juga akan memberikan seperti worksheet. Worksheet itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu memperkenalkan diri dan menceritakan hobi mereka melalui worksheet itu. Jadi siswa mengembangkan kemampuannya melalui worksheet yang diberikan. Iya. Baik. Nah, kapan nih Bu kira-kira ada kesempatan dan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa dan jam berapa kira-kira? Oke, kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kita bisa laksanakan di hari Selasa, ya di hari Selasa untuk di kelas 7B pada jam kedua. Iya, jadi kita bisa laksanakan itu di situ. Iya, baik Bu. Jadi di hari Selasa jam kedua di kelas 7B ya Bu. Iya. Oke, jadi saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Tapi itu nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari hasil percakapan ini, jadi saya lebih merasa tertantang untuk bisa membuat media yang lebih bagus lagi nanti untuk kita gunakan dalam pembelajaran pada saat diobservasi, begitupun di luar jam observasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Dan kita akan bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa depan Bu. Iya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, before we study, let's pray together. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu. Doa dulu. Doa selesai. Oke, jadi today we will study about English. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Tapi kenapa semuanya tegang? Santai, ya. Good morning everybody. Itu loyal sekali. Kalau bilang selamat pagi, kalian ditanya lagi semangat, kalian jawabnya semangat. Good morning everybody. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi bahasa Inggris yang the chapter 1 sebelumnya saya mau kasih latihan fokus dulu ya. Jadi kalau mengajarnya aja ya, kalian itu selalu dapat ice breaking ya. Salah satunya ya, kalau saya berdekat aham, kalian jawabnya yes ma'am ya. Aham, yes ma'am. Semangat dong. Aham, yes ma'am. Kalau saya berdekat 2 kali ya, jangan jawab yes ma'am, tapi ya. Aham, fokus. Jawabnya cuma 1 kali. Aham, lebih semangat. Aham, belum kompak. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau absen ya. Kalau saya absen, biasanya kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya apa?
Afrika, Syifa Sasahira, Seri, Siti Maimunah Tantrinai, panjangnya nama Muna, Tiara Febrianti, oke, Wawan, Widya Prasetya, ada isi deh. Oke, Selainun,
Dan saya contoh menggunakan diri saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ajeng Haryani. Kalian bisa panggil saya Mem aja, ya. Saya tinggal di Desa Pakaluan, Kecamatan Pulau Ale. Kemudian saya sekarang berumur 28 tahun, ya. Kemudian pekerjaan saya adalah seorang guru. Hobi saya menonton, ya, menonton drama dan mendengarkan musik. Kemudian apa lagi? Cita-cita saya sudah tercapai, yaitu menjadi seorang guru. Oke, itu adalah contoh kecil dalam memperkenalkan diri kepada orang lain. Jadi ingat ya, kalau perkenalan diri jangan terlalu berpatokan sama ini, jangan langsung nama Ajeng Haryani, alamat Desa Pangaloan, umur 28 tahun, jangan ya, santai saja. Ya, nama saya, misalnya nama saya Syifa Sahira, kalian bisa panggil saya Syifa, atau dipanggil Sahira, kita tidak tahu ya. Jadi di sini ada yang mau coba perkenalan diri pakai bahasa Indonesia, saya butuh 2 orang. Contoh saja dulu, siapa yang tahu perkenalan diri? Atau saya yang pilih? Saya yang pilih. Oke, saya pilih coba yang dekatnya Reza. Oke, kamu namanya siapa? Oke, Arman, coba sini. Perkenalkan dirinya. Pakai bahasa Indonesia. Oke, Arman berdiri di sini. Ya, di situ saja. Silakan coba perkenalkan diri. Halo, halo. Kalian jawab. Oke. Bisa dipanggil apa? Oke, halo apa? Oke. Bagaimana apa? Oke, sampai kan temannya saya lagi. Oke. Apalagi umurnya sekarang berapa? Misalnya 14 tahun. Sudah 14 tahun. Cita-citanya apa? Hobinya apa? Kasih tahu teman sejajar ke saya. Oke, bilang hobi saya main bola. Oke, cita-citanya nanti menjadi apa? Oke, bahasa Indonesia belum bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nanti semuanya dikasih kesempatan. Oke, silakan. Coba Syifa perkenalkan dirinya. Bahasa Indonesia saja dulu. Raise your voice please. Kamu suaranya dong. Oke, 12 tahun. Oke, desa saudara saya di Sumbawa. Dengar jadi. Hobinya apa? Kenapa lupa kecil suara? Oke, jadi Syifa cita-citanya jadi dokter dan hobinya adalah corona. Oke, kita balik ke Syifa. Oke, jadi nanti kalau kita dipanggil ya diminta untuk presentasi di depan, jangan takut ya, karena ingat, ingat ya, di kelas saya itu jangan takut menyampaikan opininya, pendapatnya ya, karena
menurut saya tidak ada pendapat yang buruk. Semuanya itu bisa berpendapat. Yang penting masih dalam etika dan norma yang ada. Etikanya itu yang sopan, ya. Silahkan sampaikan pendapatnya. Urusan benar salah itu urusan belakangan. Karena namanya belajar berarti kita bisa memperbaiki setelahnya, ya. Oke, jadi kalau perkenalan diri kan biasanya ada isi nama, alamat, nama panggilan, umur, cita-cita, hobi, saudara, dan sekolah. Nah, kalau di bahasa Inggris, ini kita bahasa Inggris kan, ya. Tapi sebelumnya saya ada ice breaking, ya. Kalian ada enggak yang hafal angka 1 sampai 5 dalam bahasa Inggris? Banyak. Coba angkat tangan yang hafal. Oke. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya ulang. Ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kita bilangnya 5, bukan 5. Nah, saya ada lagu, ya. Kalau kita nyanyi jari-jari, ya. Yang pertama, kalau kayak gini ada 5 jari kecil, ya. Jadi kita bilang 5 little finger. Finger itu jari, little itu kecil. Coba 5 little finger. Coba semua. 5 little finger. Ini 4 little finger. Kenapa takut pakai bahasa Inggris? Kenapa takut sebut bahasa Inggris? Santai saja. Bahasa Inggris tidak semenakutkan itu. Ya, coba perhatikan saya. 5 little finger. Ya, 4 little finger. 3 little finger. 2 little finger. 1 little finger. Ya, kalau kayak gini. 5 little finger. Hello, hello. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, okay, okay. 2 little finger, kiss, kiss. 1 little finger. Itu salah satu cara gampang menghafal angka, ya. Nah, coba semua. Kenapa kita belajar angka? Karena kalau kita menyebutkan huruf, kalau kita menyebutkan huruf, kita menggunakan angka. Makanya kita butuh hafal angka. Oke, coba semua ikut. 5 little finger. Hello, hello. Stand up, stand up. Berdiri, berdiri. Oke, coba semua. 5 little finger. Hello, hello. 4 little finger. Butterfly. 3 little finger. Okay, okay. 2 little finger. Fish, fish. 1 little finger. Kita Oke, jadi kita kembali ke materi yang tentang perkenalan diri. Jadi yang ini ya yang kita butuhkan. Nah, kalau kita di bahasa Inggris kan, kalian tahu bahasa Inggrisnya apa? Oke, apa? Ada yang bisa tulis?
Alamat? Yang betul? Yang betul? Betul. Oke. Nama panggilan ada yang bisa? Oke, sebelum kita ke nama panggilan, saya mau perbaiki dulu punyanya Cipa. Ya, Cipa yang ini, yang benarnya itu ini ya. Address. Coba semua. Address. Oke. Name. Address. Oke. Kalau nama panggilan, apa nama panggilan? Nama panggilan kita bilangnya begini. Nickname. Ya. Siapa? Alif dulu jangan kita Alif ada. Tidak, oke saya bantu ya. Saudara itu sibling. Kalau sekolah, school. Oke. Kita semangat. Semangat. Ya. Oke. Jadi, coba everybody repeat after me. Ulangi setelah saya. Name. Address. Nickname. Age. Ambition. Hobby. Sibling. School. Oh, gimana untuk semuanya? Oke. Nah, sebentar saya ada soal ya berkaitan dengan ini, tapi saya minta ini dikerjakan berkelompok ya, dikerjakan dua orang dengan teman sebakunya saja. Kalau ada yang lebih dari 2 orang bisa 3 orang, tapi jawabnya masing-masing ya. Cara kerjanya ini yang kita kerjakan berkelompok ya, yang lebih mudah. Oke, saya minta dulu ya. Jadi misalnya kayak ini, hello my name is, kalian tuliskan, kemudian jawab sesuai dengan data diri kalian sendiri ya. Tapi soalnya didiskusikan bersama temannya ya. Saya tidak akan artikan soal selanjutnya, tapi kalian cari artinya sendiri. Saya kasih waktu 10 menit untuk kerjakan ini. Selesai dan selesai kita cek sebentar ya. Oke? Are you ready? Oke, saya mulai ya. Oke, ini soal nomor 1. Silakan dikerjakan. Oke, sudah done? Sudah ditulis soalnya? Oke, next.
My favorite animal is. Perhatikan di gambarnya juga. Saya kasih kode di gambarnya. Oh, ya. Kira-kira di gambarnya ada apa? Ada orang. Terus pegang apa? Hewan. Kira-kira dia bertanya soal apa? Ada kata favorit. Favorit dari apa? Oke, Rina dan kesukaan. Saya mesti bicara di Indonesia Inggris. Oke, siapa yang sudah selesai? Angkat tangan yang selesai. Oke, ada. Angkat tangan aja yang ragu. Oke, ada kelompoknya Afan, kelompoknya Siva, kelompoknya Miftah, Sefani, kelompok Alif. Oke, Bunda juga. Siapa yang mau pertama presentasikan kerjaannya? Siapa yang mau? Oke, kelompoknya Bunda, silakan. Oke, siapa dulu? Yang lain di silent please, yang dulu. Oke, Oke, thank you. Terima kasih untuk Guna. Oke, pertanyaan lagi. Kalau saya untuk pelajarannya hari ini tentang perkenalan diri, ada yang bisa merefleksi tentang pelajaran kita hari ini? Merefleksi itu kayak apa yang kalian tangkap dari pelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Tidak ada? Jadi yang bisa? Oke, saya bantu ya. Jadi untuk refleksi kita hari ini, jadi kalau dalam memperkenalkan diri, itu kita tidak harus berpatokan dengan apa yang sudah kita tulis sebelumnya, ada nama, ya tidak boleh kaku, ya kita sampaikan secara rileks saja, secara santai, ya dalam menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi refleksi kita itu ada perkenalan diri, ya. Berarti kita juga jangan belajar angka, ya, belajar angka karena kita akan menggunakan tanggal lahir dan tahun lahir, otomatis kita akan berkaitan dengan angka, ya. Kemudian kesimpulannya hari ini, ya, semuanya sudah aktif, ya, dalam pelajaran kita hari ini. Saya harapkan ke depannya bisa lebih aktif lagi, ya, bahasa Inggrisnya untuk kalian sebagai pemula, karena ini bahasa Inggris pertama kalian, saya rasa sudah sangat luar biasa, ya, sudah bisa sampai ke tahap ini itu sudah sangat luar biasa. Jadi untuk PR-nya yang saya kasih, ya, silahkan hafalkan tanggal lahir kalian. Jadi pada saat saya absen minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kalian sebutkan tanggal dan bulannya saja, ya, pakai bahasa Inggris. Oke, see you in the next meeting. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada percakapan kelas observasi bersama saya Indriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SMP Negeri 17 Bulukumba. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ajeng Haryani, guru bahasa Inggris di UPT SPF SMP Negeri 17 Bulukumba, dan Ibu Dewa Hamzah selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat siang, Bu. Jadi untuk percakapan kita pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang Bu akan saya ajukan untuk memperlancar jalannya percakapan ini. Baiknya mungkin kita mulai saja ya, Bu. Jadi untuk Ibu Ajeng Haryani sebagai guru yang telah saya observasi di kelas ya, Bu, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan?
Kalau perasaan pastinya bahagia karena bisa diobservasi langsung. Kedua itu pasti merasa tegang karena kita tidak terbiasa dengan ini. Tapi itu di awal-awal. Pada saat sudah berjalan, sudah mulai santai, sudah bisa relax. Iya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah beberapa apa yang ingin Ibu lakukan. Kalau sebelumnya untuk langkah-langkah, kalau langkah-langkah kan pastinya kita membuat apa aja yang akan digunakan nantinya pada saat di kelas. Kemudian untuk area pengembangan, khususnya di bahasa Inggris itu kita kan ada fokus 4 kemampuan. Tapi saya di semester ini saya fokus di 2 kemampuan saja, yaitu kemampuan speaking sama writing, yaitu berbicara atau lisan dan tulisan. Jadi fokusnya di situ. Terima kasih. Jadi fokusnya di berbicara dan menulis ya Bu. Itu area pengembangannya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau sejauh ini bisa dikatakan masih proses, jadi saya belum bisa katakan berhasil karena masih ada beberapa kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran dalam mencapai pengembangan ini. Tapi sudah bisa dikatakan 50% sudah berhasil. Jadi artinya sudah berjalan dengan baik, di masa ada kekurangan ini. Baik Bu, menurut Ibu apa kira-kira kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Oke, kalau kendala mungkin dari siswa sama gurunya itu masih perlu beradaptasi. Di satu sisi kan kita belajar mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ini baru ditemui sama siswa, saya kan mengajar di kelas 7. Kebetulan kan siswa kelas 7 itu tidak ada pengalaman, ada sekolah dasar tentang bahasa Inggris. Jadi kita baru pengenalan, jadi mereka masih beradaptasi lah dengan pembelajaran bahasa Inggris. Masih banyak kekurangan yang masih harus dibenahi dalam pemberian materi dan penyampaian materi. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa dipaparkan sedikit? Ini bisa saja terjadi. Salah satunya itu mungkin dari siswanya yang masih kurang perhatian, ya, masih kurang perhatiannya dalam kelas karena mungkin mereka pikirnya ini bahasa asing yang biasanya mereka tidak gunakan dalam sehari-hari. Masalah lainnya itu mungkin juga dari gurunya, ya, dari guru kita juga mungkin perlu lebih mengkreatifkan lagi media-media yang digunakan dalam mengajar sehingga anak-anak itu bisa lebih tertarik pada saat belajar bahasa Inggris. Ya, baik. Jadi kira-kira rencana kedepannya pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti itu tadi yang dipaparkan, yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif iya. Dan juga pada saat pembelajaran itu juga dibagi kelompok. Dibagi sesuai dengan kelompok-kelompok kecil ya supaya anak-anak lebih mudah juga dalam belajar. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dari yang kemarin, Ibu. Iya, saya menunggu ini cerita-cerita Ibu bagaimana menerapkan apa yang Ibu telah rencanakan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kira-kira saya bisa bertanya ya Bu, kira-kira kapan ini akan dilakukan? Pastinya secepatnya ya, kita ikuti alur saja secepatnya saya laksanakan ini ya kan. Ini sudah diobservasi juga, saya juga yang mengajar sudah bisa mengobservasi siswanya sejauh mana kemampuannya, jadi secepatnya dilakukan. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya yang telah diberikan kepada saya ya Bu, dan alhamdulillah luar biasa. Dan sekarang saya ingin meminta kembali umpan balik dari pengajar praktik Ibu Dewa Hamsa terkait percakapan kita pada hari ini Bu. Bisa diberikan kira-kira bagaimana umpan balik itu? Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya tadi menyaksikan langsung bagaimana Ibu memberikan pasca observasi kepada pengasuh gawat.
Kalau menurut pendapat saya ya sudah bagus, sudah lumayan Bu. Jadi kita sebagai coach itu memang tidak perlu banyak bicara, yang perlu banyak bicara itu coachingnya. Jadi kita cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan penentu saja supaya ini coach lebih bebas untuk berbicara mengenai apa yang telah dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini sudah bagus, jadi tinggal ditingkatkan lagi dan apa yang dikatakan tadi supaya betul-betul dipantau apa yang telah dijanjikan tadi oleh coach bahwa atas masyarakat seperti ini demi mutu pendidikan ke depan ini harus betul-betul dilaksanakan seperti itu. Jadi semantau kembali seperti itu. Cuma itu yang sempat saya berkomentari mengenai pelaksanaan pasca observasi ini. Iya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya ya kita berbincang-bincang. Semoga kedepannya apa yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil, terutama penerapannya pada anak didik kita di sekolah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.